Shalom Dewasa Muda JK7. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita semua, amin. Kami yakin di rumah-rumah selalu ada penyertaan Tuhan sampai hari ini. Mari kita sembah dan puji Dia, karena Dialah yang terbesar dan tidak tertanding. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan segala sorak kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Sebab Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Angkat kedua tangan saudara, katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Segala pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Kami bawa segenap hati kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Sebab kami hanya mau diam di hadirat-Mu Bapa. Oh Yesus Tuhan. Oh.
sekarang. Mari kita ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu,
sing it out. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me, remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me, remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me, Jesus, I need you every moment, I need you. Hear now this grace from heart, sing out your praise forever. Oh Jesus, I need you every moment, I need you. Hear now this grace from heart, sing out your praise forever. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Come on, remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Cause I need you more than anything, Lord. We need you, God. Oh, we Mari kita datang kepada Tuhan dan mohon hikmat untuk memahami isi hati Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama lalu kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah online bersama. Dan itu buat kami adalah anugerah. Maka kami berjanji kami mau fokus mendengarkan arahan-Mu dan kami mau melakukan apa yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5 bahwa dalam hidup kami bersama sebagai generasi Yeremia, kami menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kami rindu pikiran kami, perkataan, perasaan, dan perbuatan kami diselaraskan kembali dengan kehendak-Mu. Dan jikalau Tuhan menemukan ada penyimpangan dalam hidup kami, tegurlah kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami dan urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan hanya isi hati Tuhan. Kami siap untuk diperlengkapi dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan
Amin. Shalom, jemaat dewasa muda CK7 yang saya kasihi, senang sekali dapat kembali belajar bersama tentang Tuhan. It's all about Jesus. Saya rindu sekali untuk kita sama-sama mengerti kembali kebenaran firman Tuhan. Salam sehat ya buat kita semua. Nah, tak terasa waktu sudah selesai di dalam 3 bulan pertama, trimester pertama di tahun 2021. Dan sekarang kita sudah sampai di tanggal 18 April. Berarti sudah 3,5 bulan di tahun integritas ini sudah kita lalui bersama. It's all about Jesus. Saya percaya pengandalan kita di dalam hidup penuh kepada Tuhan. Nah, khususnya saya berbahagia sekali untuk bicara di jemaat dewasa muda. Artinya jemaat yang muda dan dewasa. Ingat bahwa dewasa itu tidak pernah berhubungan dengan usia. Kedewasaan adalah berhubungan dengan pengalaman. Bagaimana pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang mendewasakan kita, bukan usia kita. Makanya di masa prihatin pandemi ini dalam catatan saya, saat semua kegiatan di dalam onsite berpindah kepada jalur online, ini adalah sebetulnya tanda penggenapan bangkitlah generasi Yeremia. Jangan lupa bahwa bangkitlah generasi Yeremia itu sudah dicanangkan jauh sebelum pandemi terjadi. Makanya ini adalah penggenapan. Kenapa dikatakan penggenapan? Karena Anda generasi Yeremia, Anda adalah orang-orang yang technological savvy. This is your forte. Digital era is your forte. Makanya bangkitlah generasi Yeremia. Jadi nggak ada alasan lagi buat saya untuk menunda-nunda panggilan Tuhan hanya dengan alasan bahwa kita masih muda. Kalau kita belajar dari firman Tuhan yang suka pakai alasan bahwa saya itu masih muda adalah Yeremia. Kita baca sama-sama ya di dalam Yeremia 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sehingga kita jadi paham. Kenapa sih muda dijadikan alasan? Kenapa sih usia dijadikan alasan? Padahal kedewasaan tidak pernah berhubungan dengan usia. Mari kita sama-sama lihat. Untuk saya, bangkitlah generasi Yeremia, penggenapannya adalah justru di masa pandemi ini. Mari kita baca, kita lihat di dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-6 di bagian atas saya sudah taruh ya. Ini adalah saat di mana Yeremia memberikan alasannya. Ketakutan terbesarnya adalah usia, gitu ya. Dikatakan demikian di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Lalu kemudian di ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Di sini teman-teman, saya mencatat bahwa di dalam ayat ke-7 ini, kita harus pahami bahwa dikala Tuhan mengutus, kita harus pergi. Dikala Tuhan memerintahkan, haruslah kita sampaikan. Kata kuncinya adalah harus. Kata harus bukan berarti himbauan. Himbauan itu boleh iya, boleh tidak. Tapi waktu ada kata harus ini bicara memang sudah menjadi bagian dari rancangannya. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah bagian dari rancangannya? Yang tadi saya katakan, justru generasi Yeremia yang sudah dicanangkan jauh sebelum masa pandemi ini kita rasakan, sedang dipersiapkan Tuhan. Justru di masa era digital ini, Anda memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Sebab zaman itu sudah berubah. By the way, it's all about Jesus. Jika semuanya tentang Tuhan, pastilah kita tidak akan mempermasalahkan usia. Betul? Untuk saya melayani Tuhan di dewasa muda, saya tidak akan mempermasalahkan, mendingan anak muda aja deh, kayaknya saya ketuaan. Saya tidak akan mempermasalahkan usia. Karena kedewasaan tidak pernah tergantung kepada usia, tetapi kepada pengalaman. Mari kita lihat, zaman ini sudah berubah. Kami butuh generasi Yeremia. Saya mengatasnamakan generasi sebelumnya ya, karena saya dari Generation X. Oke? Kita perlu bergandengan tangan. Zaman sudah berubah. Dulu di zaman Taman Eden, itu Allah berkomunikasi langsung dengan Adam. Kalau saya boleh pinjam istilahnya, itu communication 1.0.
komunikasi tipe 1.0, yaitu komunikasinya direct. Allah langsung ngomong sama Adam. Lalu kemudian zaman berubah sampai dengan menuju zaman kelahiran Tuhan Yesus. Di zaman yang terus berubah menuju kelahiran Tuhan Yesus, Allah berbicaranya mengutus para malaikatnya. Malaikatnya diutus untuk bicara kepada para nabi-nabinya dan juga termasuk bicara kepada orang Majus dan para gembala pada saat Tuhan Yesus lahir saat itu. Berarti ini kategorinya adalah communication 2.0. Tadi komunikasinya 1.0, direct. Antara Allah dengan Adam, langsung, Adam di manakah engkau gitu ya. Tetapi kalau yang communication 2.0, ada perantara malaikat yang bicara kepada nabi, yang bicara kepada orang Majus, yang bicara kepada para gembala. Zaman berubah lagi enggak? Berubah. Zaman berubah lagi adalah pada saat kita melihat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita di bumi. Pada saat itu Tuhan Yesus bicara langsung lewat pengajaran, lewat perumpamaan sebagai firman-Nya. Itu yang saya sebut sebagai communication 3.0. Sudah naik ya communication-nya 1, 2, dan 3. Sekarang zaman berubah lagi enggak? Berubah lagi. Di saat Tuhan Yesus disalib, Jumat Agung barusan saja beberapa minggu lalu kita peringati. Lalu kemudian ia bangkit juga kita rayakan sebagai Paskah. Dan ia naik ke surga, Roh Kuduslah dicurahkan kepada kita. Itu adalah communication 4.0. Kenapa? Karena Roh Kudus itu dalam firman Tuhan di dalam Korintus dikatakan tinggalnya di hati. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Roh Kudus tuh akan memberikan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan di masa mendatang. Hal-hal yang harus kita lakukan ada warningnya di dalam hati kita. Itu adalah communication 4.0. Belum selesai. Di zaman pandemi sekarang communication-nya 5.0. Kenapa? Karena semua kegiatan onsite berubah menjadi kegiatan online. Era digital menjadi kunci. Saya ulangi ya, era digital menjadi kunci. Dengar para millennial generation, dengar generasi Yeremia, jadilah pengawal pesan digital. Jadilah pengawal pesan digital. It's all about Jesus. Jika semua yang kita sampaikan untuk kemuliaan Tuhan, saya percaya kita akan dipermudahkan dalam melakukannya. Nah, saya percaya sekali bahwa generasi Yeremia, dewasa muda, memiliki keunggulan dalam hal teknologi ini. Nah, itulah sebabnya kita harus baca sekali lagi ya ayat yang ke-7 dengan paradigma yang baru bahwa kita sudah masuk dalam communication 5.0, era digital. Jadilah para pengawal pesan digital. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, generasi Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Nah, kalau bicara perubahan, saya tuh jadi semangat terus terang ya. Saya senang sekali bicara tentang change, saya senang sekali bicara tentang bagaimana proses untuk berubah. Kenapa sih? Karena Tuhan Yesus secara pribadi sudah merubah hidup saya. Saya bertobat, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian dibaptis satu keluarga bersama dengan ayah, ibu, kakak, dan adik saya tahun 1988. Saat saya berusia 15 tahun, ya udah lama itu ya. Nah, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian setelah dibaptis, saya masuk dalam pendalaman Alkitab, karena sebetulnya dari keluarga kami itu tidak pernah membaca Alkitab sebelum bertobat, terus terang. Ke gerejanya cuma 1 kali, 2 kali deh, Natal dan juga Paskah. Udah itu aja ya. Jadi kami tergolong Kristen timbul-timbul tenggelam, Kristen event gitu ya. Kalau ada event baru ke gereja kan gitu. Nah, waktu kami bertobat, kami harus masuk dalam pendalaman Alkitab supaya kami mengenal siapa Dia, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa sih kok bisa bertobatnya barengan satu keluarga? Gini. Ayah saya itu dulu yang membuka Greyhound. Kalau Anda tahu, dulu tuh ada kasino di Indonesia dan boleh izinnya zaman dulu
ya. Lalu kasino di Indonesia ayah saya membukanya dan juga ayah saya membuka satu sampingan lagi namanya Greyhound. Greyhound itu adalah pacuan anjing, ujung-ujungnya perjudian juga. Lalu karena perjudian ditutup di Indonesia tentunya karena tidak sesuai dengan Pancasila dan tidak sesuai dengan nilai kehidupan di Indonesia, ayah saya kehilangan pekerjaan. Lalu kemudian pada saat dia mau apply lagi untuk bekerja hal yang lain, kita mendapatkan kesulitan. Jadi kami satu keluarga itu pernah mengalami hidup tuh money is not an issue. Sampai pada saat perjudian ditutup di Indonesia, kami mengalami betul-betul keterpurukan sampai untuk makan aja itu harus menunggu belas kasihan gitu ya. Jadi dua dunia yang kami alami itu betul-betul membawa kami bersyukur karena kalau tidak ada perjudian yang ditutup di Indonesia, mungkin kami belum kenal Tuhan Yesus. Nah, makanya satu keluarga mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian saya dan keluarga belajar pendalaman Alkitab, saya diberikan kesempatan melayani. Pelayanan pertama saya adalah petugas OHP, overhead proyektor. Jadi dulu kan multimedianya nggak secanggih ini ya, itu kan zamannya beda ya. Jadi nanti saya akan jelaskan apa sih dan bagaimana sih bentuk OHP-nya bagi Anda yang mungkin belum pernah lihat wujudnya ya. Nah, saya belajar di dalam 33 tahun masa saya melayani Tuhan. Usia saya menjelang 48. Ya, road to 50. Tetapi usia saya lahir baru itu 33 tahun. Kalau dari umur 15 dibaptis sampai dengan umur 48 itu 33 tahun. Saya belajar satu quote yang begitu indah. Life is not measured in the number of years you live, but by the number of stories you can tell. Jadi kehidupan kita itu tidak diukur dalam jumlah angka hidup. Makanya dari awal saya katakan namanya dewasa muda. Anda tidak pernah didewasakan oleh usia. Anda didewasakan oleh pengalaman. Yes, Anda adalah orang-orang muda. Yes, Anda adalah generasi Yeremia. Makanya jangan pernah memakai alasan saya masih muda Tuhan. Masih ada orang lain. Itu sudah tidak lagi berlaku. Mari kita lihat sama-sama. Waktu dituliskan kehidupan tidak diukur dalam jumlah angka kita hidup. Kita hidup maksudnya dalam Kristus ya, kalau konteksnya di sini ya, karena saya lihatnya 33 tahun gitu sebagai hitungan sejak lahir baru. Kehidupan tidak diukur dalam jumlah angka kita hidup, konteksnya dalam Kristus, namun dari jumlah kisah kesaksian yang dapat kita ceritakan. Makanya diutus Tuhan harus pergi. Diperintahkan Tuhan harus disampaikan. It's all about Jesus. Emang sih susah memberikan kesaksian kalau kita masih memikirkan selipan-selipan kemuliaan pribadi dalam bungkus kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Nah, kita sekarang belajar dari OHP tadi ya. Saya janji saya akan berikan gambarnya karena ini adalah panggilan pertama saya melayani. Dan saya paham saya sudah dipilih. Jadi buat saya satu anugerah terbesar. Saya sadar bahwa yang lebih baik dari saya itu banyak banget. Jadi setelah saya bertobat, lalu kemudian saya melayani Tuhan, saya lulus SMA. Lalu kemudian saat lulus SMA itu sudah struggle kehidupan kami. Jadi orang tua saya banyak pinjaman hutang di mana-mana dan bantuan teman-temannya. Lalu kemudian saat saya lulus SMA, orang tua saya memanggil saya dan berkata, Gina ini kayaknya papi udah gak bisa biayain lagi. Kita aja belum bayar utangnya, masih banyak kebutuhan. Jadi kamu sudah ya sekolahnya sampai SMA saja. Nah kebetulan saat itu kakak saya yang paling tua itu sudah berada di Belanda. Lalu kemudian saya tulis surat ke kakak saya. Saya bilang saya masih mau sekolah. Saya ini kutu buku, demen sekolah. Jadi rasanya kalau disuruh berhenti sekolah itu adalah sesuatu yang betul-betul disaster buat saya gitu ya. Jadi saya bilang sama kakak saya masih mau sekolah. Tapi saya nggak bisa kuliah lagi karena keberadaan saya saat ini. Lalu kemudian kakak saya menganjurkan gimana kalau kamu ke Belanda. Di Belanda itu asal kamu mau kerja, kita tidak membedakan derajat. Kamu bisa kerja kasar, kuliah sambil kerja. Saya pergi dengan one way ticket. Tiketnya tidak return, tiketnya one way. Visanya bukan visa student, visanya visa turis berlaku 3 bulan. Zaman tiket itu masih ditulis tangan, ada tembusan karbonnya. Saya berangkat dengan jangka waktu 3 bulan sebagai turis,
one way. Waktu itu masih bisa beli seperti itu. Dan di sana saya langsung cari universitas, saya langsung masuk dalam kelas yang instan 1 bulan untuk menyamakan bahasa. Saya sudah les bahasanya dulu di Indonesia. Tetapi untuk menyamakan kembali, saya harus masuk dalam kelasnya selama 1 bulan. Saya berpikir bahwa masih keburu gitu, dalam 3 bulan, 1 bulan saya ambil masih sempat. Lalu kemudian bagaimana cara membiayainya? Saya datang ke universitas dan saya katakan boleh nggak kalau saya cicil? Puji Tuhan dimudahkan, saya boleh dapat untuk membayar biaya kuliah saya secara nyicil. Pertanyaannya, cicilannya gimana bayarnya kan gitu. Akhirnya saya kerja jadi pembantu rumah tangga di Belanda. Saya kerja jadi opskepen itu mengambil makanan merameskan di restoran Indonesia. Saya membersihkan WC. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan itu gajinya itu besar. Karena kita dealing dengan chemical setiap hari, membahayakan buat kesehatan. Jadi apa yang membahayakan buat kesehatan biasanya pendapatannya jauh lebih tinggi sebagai kompensasi karena insurance-nya pasti lebih mahal. Jadi saya ambil itu. Lalu kemudian dalam saya bekerja, ini sebagai kesaksian hidup ya, saya salah fokus. Karena kesulitan ekonomi di Indonesia juga saya melihat orang tua saya mengalami kesulitan ekonomi, saya bekerja mendapatkan uang, saya kirim ke Indonesia. Ada rasa bangga sebagai anak, ada rasa sukacita dapat membantu orang tua, itu kan adalah sesuatu yang menurut saya wow sekali saat itu. Akhirnya saya mengambil jam kerja lebih banyak. Bagaimana cara mengambil jam kerja lebih banyak? Dengan mengorbankan jam kuliah, dan ini salah besar. Alhasil saya tidak lulus. Setelah 3,5 tahun totalnya, saya kembali ke Indonesia dengan ijazah saya yang terakhir adalah ijazah saya SMA. Tapi dengar dengan baik, kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan, saat ini saya menjadi learning partner dalam sekolah kehidupan, saat diutus saya harus pergi. Saat diperintahkan saya harus sampaikan, karena taat adalah bukti pengabdian. Saya sudah dipilih Tuhan. Makanya saya taruh di sini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa, kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pada saat saya diminta untuk memfasilitasi training di marketplace, saya punya 1000 alasan untuk berkata, Tuhan gak bisa, saya masih muda. Tuhan gak bisa, saya masih belum punya ilmunya. Terlalu muda dalam hal ilmu. Bagaimana saya bisa menjadi trainer pada saat saya sendiri belum dapat banyak ilmunya. Tapi kemudian Tuhan ingatkan ini. Kamu bisa minta kepada Bapa dalam namaku dan akan diberikannya kepadamu. Karena aku sudah memilih kamu, Gina. Maka dengan hati-hati saya minta satu dari Tuhan. Ini modal saya. Saya cuma minta hikmat dari Tuhan. Saya minta hikmat untuk memfasilitasi, to God be the glory. Karena kepercayaan yang saya peroleh dari manusia ataupun organisasi yang dealing dengan saya, sebetulnya itu hanyalah imbas dari kepercayaan Tuhan yang harus terus-menerus saya jaga. Makanya di dalam persiapan, penyampaian, bahkan evaluasi materi saya di marketplace dengan beberapa financial institution di Indonesia dan juga di berbagai negara di luar Indonesia, itu saya sangat merasa sering ditolong Tuhan, sering dibela Tuhan, sering diangkat Tuhan. Kadang-kadang saya tidak mengerti dengan baik konteksnya, tapi pada saat peserta tanya jawab, peserta berdiskusi, disitulah justru saya belajar. Makanya waktu kita minta hikmat dari Tuhan, kalau Anda perhatikan, Anda yang pernah ikut training saya, ya, saya pasti akan membuka ruang untuk tanya jawab jauh lebih banyak. Saya akan membuka ruang diskusi jauh lebih banyak. Itulah sebabnya saya lebih suka disebut sebagai learning partner, rekan untuk belajar. Karena yang namanya pembelajaran itu seperti nafas. Ada inhale, ada exhale. Ada yang namanya belajar, ada yang namanya mengajar. Nggak bisa kalau kita hanya mengajar, nanti keselak. Nggak bisa kalau kita hanya belajar tapi tidak berbagi dengan sesama, nanti akan jadi sesak. Itulah sebabnya saya bersyukur dan kita sama-sama belajar. When it's all about Jesus, Anda akan pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Saya merasa Tuhan ini luar biasa. Dalam kehidupan saya sebagai learning facilitator, sebagai learning partner, pada saat saya harus berdiri di hadapan 251 dosen dan memberikan memfasilitasi para dosen, itu rasanya kaki itu, dengkul itu sudah lemesnya luar biasa. Lulusan SMA, memfasilitasi para PhD, minimal S2, itu rasanya nggak layak. Tapi saya punya kunci satu. Saya bisa loh minta kepada Bapak saya di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang saya minta adalah hikmat. Nah, makanya quote ini jadi merepresentasikan apa yang saya rasakan. You have chosen me and called me for a great things. So I will choose to say yes to your way, your will, and your plans. Engkau telah memilih aku dan memanggil aku untuk hal-hal yang luar biasa. Jadi aku memilih untuk berkata iya. Iya kepada jalanmu, iya kepada kehendakmu, iya kepada rancanganmu. Dan ini semua tuh gak semudah membalikan telapak tangan. Ada prosesnya. Justru lewat ups and downs dalam kehidupan kita, membuat kita jadi lebih mengenalnya. Makanya saya berikan steps-nya. Seingat saya dulu waktu ibadah onsite, saya pernah menjelaskan ini, tapi izinkan saya dengan cepat mengingatkan sekali lagi kepada Anda. Mengingatkan sekali lagi kepada Anda. Antara tahu dan kenal itu ada stepnya. Jadi beda, memang orang bilang saya tahu dia dengan saya kenal dia, itu beda kualitasnya ya. Jadi dari tahu untuk bisa kenal, kita harus mengalami. Makanya saya katakan kedewasaan itu tidak pernah bicara tentang usia, kedewasaan itu bicara tentang pengalaman. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Waktu kita mengetahui tentang Tuhan Yesus, kita mengalami pertolongan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, sering ditolong, diangkat, dibela Tuhan. Caranya pada saat kita minta di dalam namanya. Lalu kemudian pada saat kita mengalami, kita baru mengenal Tuhan. Tetapi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 kita diperingatkan. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi step setelah Anda tahu, Anda mengalami, banyak ditolong Tuhan, banyak dibela Tuhan, Anda mengenalnya. Nah, di sini dikatakan kalau Anda benar-benar mengenalnya, pasti Anda akan menuruti perintahnya. Dan itu dikonfirmasi lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ada tandanya. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Step setelah kita mengenal, kita harus menuruti perintahnya. Kalau Tuhan perintahkan Anda pergi, Anda pergi. Kalau Tuhan perintahkan sampaikan, sampaikan. Engkau kuutus pergi. Engkau kuperintahkan sampaikan. Demikian yang dikatakan di dalam Yeremia. Lalu kemudian setelah Anda menuruti, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, barulah Anda bisa meminta. Dan itu menjadi bagian dari keberanian percaya kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dengar dengan baik. Berani minta duluan sebelum Anda kenal Tuhan? Berani minta duluan tanpa menuruti perintahnya? Jangan heran kalau apa yang kita minta seolah-olah sepertinya Tuhan tidak mendengar. Sebab Tuhan mau kita mengalami prosesnya. Nah, sesuai janji saya akan berikan gambar jenis pelayanan saya. Ini yang namanya OHP tadi ya, overhead projector. Oke. Kalau dalam KBBI, kata proyektor itu artinya adalah alat untuk membuat proyeksi. Proyeksi itu perkiraan ya. Perkiraan tentang keadaan masa mendatang dengan menggunakan data yang ada sekarang. Kalau menggunakan alat ini ya, lampunya harus padam. Lalu kemudian alat ini bisa memproyeksikan, menampilkan dengan lebih besar. Dengan cara Anda harus punya alatnya, harus punya lampunya, nggak boleh putus, penyakitnya itu lampunya putus ya. Lalu kemudian untuk bisa memproyeksikan apa yang Anda mau tampilkan, Anda harus menulisnya di dalam kertas OHP yang adalah plastik.
supaya bisa tembus pandang. Nah, di sini saya belajar banyak, makanya saya mau sharingkan kepada Anda mengenai OHP ini, karena jenis pelayanan saya yang pertama adalah menggunakan alat ini, dan ini mengajarkan saya banyak tentang karya dalam kasih karunia Tuhan. Makanya subtitlenya adalah karya dalam kasih karunia. Namanya OHP. OHP itu cermin pantulan yang letaknya di atas, overhead gitu ya, letaknya di atas. Masih ingat 2 Korintus 3 ayat 18? Seharusnya kita menjadi cerminan dari yang kita sembah. Seharusnya hidup kita mencerminkan all about Jesus. Jika belum all about Jesus, maka kita harus introspeksi diri. Nah, fungsi proyektor adalah tampilannya diperbesar. Jadi tampilannya sebetulnya A4, tapi kalau ditaruh di dalam alat ini, langsung ditembakkan, diproyeksikan menjadi jauh lebih besar. Sehingga dapat terlihat untuk orang yang lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat ya maknanya. Apakah ada, kalau ditanya, Gina, ada nggak sih ayat-ayat khusus yang bisa merubah hidupmu? It's all about Jesus. Dan disertai pengalaman, tadi saya sudah ceritakan pengalaman saya walaupun hanya sedikit ya. Kalau cerita panjang ini rasanya 2 jam nggak cukup ya. Ada ayat yang saya benar-benar bisa berubah total adalah waktu saya membaca Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Karena itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya sejak bertobat menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Aduh, hidup saya isinya kasih karunia semua. Makanya dalam doa saya sering saya sebut 3 kata itu. Ditolong, diangkat, dibela Tuhan. Karena itulah hidup saya. Hidup saya adalah tanda mujizatnya. Nah, kalau kita lihat di dalam perikop ini, kita sama-sama akan baca. Anda siapkan Alkitab Anda karena saya nggak taruh di slide supaya nggak terlalu kecil ya. Dari judulnya saja sudah begitu bermakna. Ya, dari judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia. It's all about Jesus. Nah, kita lihat ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari perikop ini sambil Anda mencatat di Alkitab Anda. Bagian yang pertama, kita baca bagian pertama di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan ya, Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu pentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, di bagian yang pertama kita lihat, saya taruh OHP-nya di sana, saya taruh artinya di sana. Kalau kita baca ayat 1 sampai 3, kata kuncinya adalah kita itu sudah mati dari pelanggaran dan dosa. Saya analogikan kertas OHP, saya sebutnya kertas OHP ya, karena dari dulu nyebutnya itu padahal plastik, oke? Kertas OHP itu kalau mau diproyeksikan menghadapnya harus terbalik. Jadi kertas itu tidak bisa, kalau Anda mau proyeksikan ke sana, Anda tidak bisa menghadapkan kertasnya dengan tulisan yang Anda bisa baca. Kalau Anda taruhnya seperti ini, dia akan terbalik. Yang Anda harus lakukan, Anda balik. Baliknya nggak boleh 45 derajat, baliknya nggak boleh 90 derajat, baliknya 180 derajat. Engkau mati dari pelanggaran dan dosamu, tidak lagi kembali kepada dosa yang lama. Dan di situ kita belajar menghargai karya yang pertama. Karya dalam kasih karunia yang pertama adalah karya salib. Itulah sebabnya saya mau katakan bahwa people cannot change the truth, but the truth can change people. Kalau kita sudah tahu kita punya karya salib, baca Alkitab. Supaya kita tahu apakah kita masih melakukan pelanggaran yang sama atau tidak. Apakah kita betul-betul sudah berbalik 180 derajat atau masih setengah-setengah. Jangan-jangan selama ini 45, 90, bahkan 360 derajat. Karena waktu kita tahu kebenaran, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua kita lihat OHP di dalam ayatnya yang keempat sampai dengan yang keenam. Saya bacakan ya. Tetapi Allah yang kaya
dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita yang tadi ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Yang keenam, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Amin. Berarti di bagian yang kedua, setelah kita mati dari dosa dan pelanggaran kita, kita itu dihidupkan bersama dengan Kristus. Kalau saya analogikan, ini maksudnya ke karya apa sih Gina? Kalau tadi karya salib, ini maksudnya adalah ke karya kebangkitan. Kenapa? Karena ini ya, OHP sebagus-bagusnya Anda punya materinya, sehebat-hebatnya alat itu. Maksudnya beroperasi dengan baik. Anda sudah tahu kalau naruh nggak boleh menghadap ke kita, tapi harus berbalik 180 derajat. Kalau Anda tidak on kan, Anda tidak nyalakan lampunya, tidak akan terjadi apa-apa. Makanya saya mau katakan dengan baik. Kalau kita berkata all about Jesus, maka saya percaya hidup kita all the way untuk Tuhan. All the way tinggalkan pelanggaran, all the way tinggalkan dosa kita. Nah, kita lihat sama-sama di bagian yang kedua ini, kalau kita hidup sekarang 1 tahun 2 bulan ya di dalam masa pandemi, apakah roh kita tetap on? Apakah roh kita tetap menyala-nyala? Apakah kerajinan kita tetap tidak kendor? Supaya kita bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu? Coba cek kerohanian kita. Sudah selaras belum dengan kehendak Tuhan? Bagaimana tahu kehendak Tuhan kalau kita baca Alkitab aja nggak pernah tuntas? Bagaimana mau baca Alkitab tuntas kalau prioritasnya tidak mendahulukan Tuhan di tempat pertama? Dulu sebelum pandemi susah banget untuk doa fajar karena memang keterbatasan waktu. Sekarang is just a click away, masih susah juga. Pertanyaan saya adalah, benar, it's all about Jesus. Nah, di bagian ini kita perlu support system. Di bagian kedua ini kita perlu sistem yang mendukung kita. Makanya bersyukur kalau Anda ada di dalam gereja yang punya doa fajar tiap hari loh. Anda bersyukur yang punya KUL, begitu banyak pasukannya. Anda punya gereja yang semua ibadah onsite dulu di-online-kan. Itu luar biasa menurut saya. Dan itu adalah support system. Makanya dikatakan kelilingi dirimu dengan pertemanan yang juga mencintai Yesus. Pertanyaan saya, do you love Jesus? Pertanyaan saya yang kedua, do you agree that it's all about Jesus? Kalau jawaban keduanya yes, jawaban pertamanya yes, maka saya percaya Anda nggak keberatan ikut KUL. Saya percaya Anda nggak keberatan doa fajar. Saya percaya Anda nggak keberatan menara doa. Saya percaya Anda nggak keberatan kalau diminta untuk tertanam. Kita lihat sama-sama, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 2 ayat ini mengingatkan kita tentang support system. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Yang terakhir, OHP yang terakhir, kita baca di ayat yang bukan 4-6 ya, tapi 7 sampai dengan 10. Maaf tulisannya salah ya. Di ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Terus dikatakan di situ bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bicara yang ketiga tentang proyeksi kasih karunia. Makanya karya dalam kasih karunia yang pertama karya salib. Berhenti dari dosa, berhenti dari pelanggaran, berbalik 180 derajat. Yang kedua, kita bicara tentang karya kebangkitan. Bahwa kalau kita sudah mati, kita dihidupkan kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ketiga, karya dalam kasih karunia-Nya adalah karya hidup. Diisi dengan apa? Kalau tidak diisi dengan karya hidup, bagaimana mengisi karya hidup? Harus memproyeksikan untuk pekerjaan baik. Isi plastik OHP ini menentukan. Kalau nggak ada isinya, Anda mau proyeksikan sebesar apapun tetap nggak ada isinya.
Anda yang harus merancangkan. Makanya saya mau tantang untuk jemaat dewasa muda CK7 untuk membuat proyeksi perkiraan tentang masa mendatang dengan menggunakan data yang ada sekarang, kan gitu definisinya. Untuk tujuan amanat agung di dalam era Pentakosta ketiga. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kita tahu dong Gina hal-hal yang masa mendatang kan belum kejadian. When it's all about Jesus, ingat kita punya communication 5.0. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Yohanes 16 ayat 13 sebagai ayat kita yang terakhir kita baca bersama. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan lihat ini, Roh Kudus. Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang belum pernah terjadi. Maka persiapkan diri kita untuk kembali memperingati Pentakosta di tanggal 23 Mei mendatang ya. Dan doa puasa yang dihimbau oleh Bapak Gembala Sidang mulai 13 April sampai dengan 12 Mei. Saya tantang Anda yuk barengan sama saya. Tanggung 12 Mei, lanjutin lagi sampai dengan 23 Mei nanti. Dan pokok doanya nanti akan diberikan pada saat pengumuman ya. Dan bangkitlah generasi Yeremia, ambillah bagian, finishing well in the spirit and power of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala dan kita kembali berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami sudah diperlengkapi untuk menjadi dewasa. Bukan karena jumlah usia, namun karena jumlah kisah kesaksian yang kami bisa bagikan sebagai hasil dari pengalaman kami bersama-sama dengan Engkau. Kami mengenal Engkau. Karena kalau kami hidup bagimu. Dan kami sepakat berkata it's all about Jesus. Tuhan Yesus berdaulat di pikiran, di perkataan, di perasaan dan perbuatan kami. Sehingga akan ada karya dalam kasih karunia. Karena kami sudah dipilih, ditetapkan, diutus dan diperintahkan. Bagian kami adalah mengisi karya salib yang telah diberikan cuma-cuma. Dengan tidak membiarkan hidup kami yang cuma sekali ini menjadi percuma. Kami mau Tuhan untuk mati dari pelanggaran dan dosa kami. Berbalik 180 derajat dari jalan yang jahat. Sepenuhnya all the way sebagai karya salib. Karena dari situlah kami dihidupkan kembali. Dan biarlah roh kami tetap menyala-nyala dan kami melayani Tuhan sebagai karya kebangkitan. Sebab proyeksi masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang gilang gemilang. Dan untuk itu kami perlu dipimpin roh kebenaran yang memberikan kepada kami hal-hal yang akan datang. Bapak kuatkan dan teguhkan hati kami untuk sanggup menyelesaikan tugas amanat agung bersama-sama dengan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, stay blessed and stay safe. Mari para kekasih-kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita. Teman-teman dewasa muda, dimanapun kau berada, terimalah berkat yang melimpah-limpah, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Belum juga selesai dengan pandemi COVID-19, Indonesia kembali mengalami bencana alam. Bencana alam yang melanda sebagian wilayah NTT telah menyebabkan banyak penduduk yang meninggal dunia, cedera, dan hilang. Bencana alam yang terjadi akibat banjir bandang dan angin kencang tersebut menyebabkan kerusakan pemukiman dan memaksa ribuan orang mengungsi di wilayah NTT. Beberapa kabupaten yang mengalami bencana tersebut adalah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Saburai Jua, dan Kota Kupang. Mari Bapak Ibu, waktunya kita untuk menabur membantu meringankan para korban. Ulurkan tangan Bapak Ibu sekalian. Bantuan dapat ditransfer ke rekening yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian.